Cinta Sang Pewaris. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 786-790. Bab 786. Keesokan harinya, jam 9 pagi. Setelah ketiganya Fendi Zanders, Meng Dai dan Long Chow meninggalkan hotel, mereka langsung menuju ke lokasi lelang lembah Yaowang. Pelelangan diadakan di sebuah rumah bangsawan. Karena lelang hari ini adalah acara lelang tahunan lembah Yaowang, maka pengamanannya masih sangat ketat. Sekelompok besar penjaga keamanan berdiri di gerbang istana. Siapapun yang ingin memasuki manor perlu menunjukkan surat undangan atau semacamnya. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat orang-orang yang masuk dengan surat undangan di tangan mereka, dia tertegun sejenak, lalu menoleh ke Meng Di Long Chow dan bertanya, apakah kalian berdua memiliki surat undangan? Tuan Zanders, saya tidak memerlukan surat undangan untuk pergi ke tempat seperti ini. Jawab Meng Di dengan suara rendah, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju gerbang istana. Ketika salah satu petugas keamanan melihat Meng Di datang, dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Meng Di, lalu berkata dengan lembut, Nona, tolong tunjukkan surat undangan Anda, kami di sini untuk pelelangan pribadi, jika tidak ada surat undangan, tidak diizinkan masuk. Pergi dan beritahu Tuan Zhao tentang rumah lelang Anda bahwa seorang wanita cantik bernama Meng Di ingin masuk. Meng Di memeluk bahunya dan berkata dengan dingin kepada penjaga keamanan. Melihat ekspresi percaya diri Meng Di, penjaga keamanan itu tertegun sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju manor. Fendi Zanders dan Long Chow berdiri tidak jauh dari situ sambil memperhatikan Meng Di, menunggu dengan tenang. Long Chow, siapa Meng Di? Apakah dia benar-benar memiliki wajah sebesar itu? Fendi Zanders sebenarnya tidak mengetahui identitas pengawal ini dengan baik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Long Chow dengan lembut. Tuan Zanders, saya tidak tahu persis siapa Meng Di, tetapi saya pernah mendengar Tuan Fang pernah berkata bahwa keterampilan medis Meng Di sangat kuat, dan dia juga telah melakukan banyak penelitian tentang bahan obat, tetapi mengenai siapa Meng Di itu. Saya juga tidak tahu banyak tentang itu, saya baru mengenal Meng Di setelah saya datang ke Jiangcheng, dan kami berdua tidak banyak berkomunikasi secara pribadi. Long Chow berkata pada Fendi Zanders dengan sungguh-sungguh. Dan Fendi Zanders juga tahu bahwa Long Chow tidak terlalu suka bersosialisasi, jadi wajar jika Long Chow tidak memahami Meng Di. Setelah menunggu sekitar 2 menit, seorang pria parubaya keluar dari manor dengan cepat dan mendatangi Meng Di, dan berkata dengan nada yang sangat hormat, Nona Meng Di, Anda di sini. Penjaga keamanan ini tidak mengenal Anda. Don, jangan berkenalan dengan mereka. Tidak apa-apa, saya di sini bersama tuan muda saya hari ini, Tuan Zhao, harap ingat untuk mengatur tempat duduk yang lebih baik untuk kami nanti. Meng Di sepertinya sangat akrab dengan pria parubaya ini, dan menjawab sambil tersenyum. Tuan mudamu. Pria parubaya itu tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Meng Di, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Benar, ini tuan muda kita, Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Meng Di menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan memperkenalkan dengan lembut. Dan pria parubaya ini sepertinya pernah mendengar tentang Tuan Zanders di kota Jiangcheng, jadi ketika dia mengetahui identitas Fendi Zanders, ekspresinya berubah drastis, dan dia bergegas ke Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat, Fendi Zanders halo, Tuan muda, saya Zhao Weiming, penanggung jawab pelelangan ini, saya telah mendengar tentang Anda, Tuan Zanders, dan Anda telah datang ke pelelangan kami hari ini, itu benar-benar membuat kami berkembang. Tuan Zhao, sama-sama. Kebetulan saya kekurangan beberapa bahan obat saat ini, jadi saya ingin datang ke pelelangan untuk melihat. Fendi Zanders menjawab Zhao Weiming dengan ringan. Tuan Zanders, maka Anda datang ke tempat yang tepat kali ini. Kami memiliki semua jenis bahan obat di sini. Saya akan mengatur tempat terbaik untuk Anda sebentar lagi. Cepat dan undang saya masuk. Zhao Weiming masuk ke manor bersama Fendi Zanders, Meng Di Long Chow dan yang lainnya sambil berbicara. Setelah memasuki istana, Zhao Weiming membawa Fendi Zanders dan yang lainnya langsung ke aula tempat pelelangan diadakan. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di aula, dan semua orang ini memiliki temperamen yang luar biasa. Dari pakaian yang mereka kenakan, terlihat bahwa orang-orang ini adalah pengusaha kaya dari seluruh negeri, dan mereka akan mengikuti lelang ini. Belilah beberapa bahan obat yang Anda butuhkan di atas. Setelah Zhao Weiming bertukar salam singkat dengan Fendi Zanders, dia pergi untuk menerima tamu lain. Fendi Zanders, Meng Dai, Long Chow dan yang lainnya menemukan tempat duduk secara acak, dan kemudian diam-diam menunggu dimulainya pelelangan. Setelah melihat Meng Di, banyak orang yang berinisiatif untuk menyapa Meng Di. Dari sini terlihat bahwa Meng Di memiliki status yang sangat tinggi di lembah Yaowang, dan nada suara orang-orang yang berbicara dengan Meng Di juga sangat hormat. Fendi Zanders tidak mengenal orang-orang ini, dia juga tidak mengungkapkan identitasnya di Yaowanggu, jadi orang-orang ini pada dasarnya datang untuk Meng Di, bukan Fendi Zanders. Nona Yu ada di sini. Nona Yu ada di sini. Pada saat ini,
Tiba-tiba terdengar suara berisik dari pintu masuk pelelangan. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat ke pintu. Fendi Zanders juga tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu, dan melihat kecantikan yang tinggi dan menawan perlahan berjalan ke aula yang dikelilingi oleh semua orang. Setelah Fendi Zanders melihat wanita cantik itu, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena kecantikan ini tidak lain adalah kecantikan ras campuran yang dilemparkan Fendi Zanders di depan aula Huichun kemarin sore. Kecantikan ras campuran ini terlihat sangat memukau, sehingga sangat mudah dikenali. Sekilas Fendi Zanders bisa mengenali kecantikan ini sebagai wanita yang ditemuinya kemarin sore. Si cantik ras campuran itu sangat sombong, bahkan saat menghadapi sanjungan orang-orang kaya itu, dia langsung memilih untuk mengabaikannya. Dan pria parubaya yang mengikuti kecantikan ras campuran terus bersosialisasi. Sesaat kemudian, wanita cantik ras campuran berjalan ke depan pelelangan, dan duduk dengan anggun. Faktanya, kecantikan ras campuran tidak jauh dari lokasi Fendi Zanders, namun kecantikan ras campuran tidak menemukan Fendi Zanders. Tuan Zanders, apakah Anda kenal Yuruyan? Setelah Mengdi mengetahui bahwa Fendi Zanders sepertinya terus menatap kecantikan ras campuran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Saya bertemu wanita ini kemarin sore, dan ada beberapa konflik kecil. Namanya Yuruyan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mengdi, dan menjawab dengan lembut. Benar, Tuan Zanders, dia adalah Yuruyan yang terkenal, kakeknya adalah seorang pengusaha kaya yang sangat terkenal di Asia Tenggara, dan menurut informasi yang saya temukan, bahan obat di seluruh lembah raja pengobatan sepertinya diberikan oleh wanita ini, Yuruyan. Dibeli. Mengdi lalu menjawab. Bab 787. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mengdi, dia langsung tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat ke arah Mengdi, dan kemudian bertanya dengan lembut, maksudmu bahan obat di seluruh lembah raja pengobatan dibeli oleh wanita ini? Kebaikan. Mengdi memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, baru saja saya bertanya dengan beberapa teman dari Yaowangu, dan sebagian besar bahan obat di Yaowangu dibeli oleh Yuruyan ini, tapi saya tidak tahu kenapa aku membeli begitu banyak bahan obat. Apakah wanita ini begitu kaya? Fendi Zanders tanpa sadar melihat posisi Yuruyan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Fendi Zanders dapat merasakan bahwa latar belakang identitas Yuruyan sebagai seorang wanita jelas tidak sederhana, jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak pengawal di sisinya, dan pria parubaya di sebelah Yuruyan seharusnya tidak menjadi orang biasa. Kekuatannya harus lebih kuat dari Fendi Zanders. Tentu saja Yuruyan kaya. Mengdi menjawab dengan ringan kepada Fendi Zanders, lalu melanjutkan, keluarga Yu tempat tinggal Yuruyan adalah pengusaha kaya terbesar di Asia Tenggara. Keluarga Yu terutama bergerak dalam perdagangan internasional dan minyak dan bisnis mineral. Kakek juga masuk dalam daftar orang kaya Forbes, dan peringkatnya masih sangat tinggi. Dari segi aset saja, bahkan jika melihat seluruh Tiongkok, tidak banyak orang yang bisa menandingi keluarga Yu, jadi Yuruyan bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli bahan obat ini. Itu normal, bahkan jika kamu mengeluarkan puluhan miliar, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Yuruyan dan keluarga Yu. Setelah mendengar kata-kata Mengdi, Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir. Meskipun keluarga Yu tempat tinggal Yuruyan memang sangat kaya, hal itu tidak terlalu mengejutkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kaya keluarga Yu ini, tidak mungkin menjadi lebih kaya dari Fendi Zanders. Dan Yuruyan ini juga seorang jenius bisnis. Dia baru berusia 25 tahun ini, dan dia telah mengambil alih sebagian besar bisnis keluarga Yu. Dia juga seorang model terkenal di Asia Tenggara. Dia memiliki banyak sekali pelamar dan penggemar. Bisa dikatakan standar by Fumei. Mengdi memandang Fendi Zanders dan terus memperkenalkan. Tanpa diduga, Yuruyan ini memiliki begitu banyak identitas. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Jika bukan karena hubungan keluarga Yu, mustahil bagi Yuruyan untuk membeli semua bahan obat di lembah Yawang dalam waktu sesingkat itu, karena bahan obat ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda beli jika Anda punya uang. Mengdi merasa Yuruyan sangat sulit, jadi dia memperkenalkannya kepada Fendi Zanders secara detail. Dia hanya ingin Fendi Zanders mengetahui secara pasti orang seperti apa Yuruyan itu. Untuk apa dia membeli begitu banyak jamu? Pada saat ini, Long Chao tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya pada Mengdi. Saya tidak begitu jelas tentang ini. Saya bertanya kepada pemilik apotek di sini, tetapi mereka tidak tahu mengapa Yuruyan membeli begitu banyak jamu. Mengdi memandang Long Chao dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab dengan lembut. Dan Fendi Zanders tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Yuruyan, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Fendi Zanders datang beberapa saat kemudian, itu sebabnya Yuruyan membeli semua bahan obat di lembah Yaowang. Tapi kali ini adalah lelang, dan aturan lelangnya adalah siapa yang membayar paling banyak, dialah yang menang. Jadi Fendi Zanders sama sekali tidak khawatir tentang masalah apapun yang akan ditimbulkan Yuruyan padanya.
Lagi pula, jika dia lebih kaya, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa lebih kaya dari Fendi Zanders. Jika bahan obat yang dibutuhkan Fendi Zanders benar-benar muncul dalam lelang ini, maka tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan Fendi Zanders, dia akan tetap mendapatkannya. Bagaimanapun, dia hanya datang ke lembah Yawang sekali dengan susah payah, dan Fendi Zanders tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Saat Fendi Zanders sedang mengobrol dengan Mengdi, pelelangan resmi dimulai. Seorang nyonya rumah cantik dengan gaun putih panjang melangkah ke atas panggung dengan anggun. Setelah dia bertukar kata dengan semua orang, rumah lelang dimulai. Karena ini adalah lelang tahunan medisin King Valley, peraturannya masih sangat ketat. Namun semua bahan obat yang bisa muncul di pelelangan sudah disaring lapis demi lapis, jadi tidak ada masalah dengan kualitas bahan obatnya, tergantung apakah Anda punya cukup uang. Setelah pelelangan dimulai, Fendi Zanders memperhatikan situasi di sisi lain panggung. Barang pesaing pertama dalam pelelangan adalah Ganoderma lucidum berusia 1 abad, dengan harga mulai dari 2 juta. Setelah pembawa acara selesai membicarakan harga awal, para pengusaha kaya yang hadir mulai mengangkat plakat mereka untuk menawar pelelangan. Walaupun Fendi Zanders juga membutuhkan kayu Ganoderma, namun umurnya harus lebih dari 500 tahun, sehingga Ganoderma kayu ini tidak termasuk dalam incaran Fendi Zanders. Setelah persaingan yang ketat, harga Ganoderma lucidum ini akhirnya disebut 6 jutaan. Karena sebagian besar masyarakat yang hadir adalah pedagang bahan obat, maka mereka sangat paham dengan harga bahan obat itu sendiri. Harga Ganoderma lucidum yang berumur 1 abad ini paling banyak sekitar 6 jutaan. Kalau harga terus naik, keuntungannya tidak banyak, sehingga orang-orang ini berhenti menawar. Tapi saat ini, Yuruyan tiba-tiba menawar 10 juta. Yuruyan belum pernah menawar sebelumnya, namun ini bukan karena Yuruyan tidak tertarik dengan Ganoderma lucidum ini, melainkan karena Yuruyan harus menunggu hingga harga akhir keluar sebelum mengambil keputusan akhir. Banyak waktu. Yuruyan ini benar-benar kaya. Ada 6 juta Ganoderma kayu di pasaran, tapi sebenarnya dia menjual 10 juta. Apa yang ingin dilakukan Yuruyan ini? Mengdi mau tidak mau menoleh untuk melihat posisi Yuruyan, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Sepertinya dia benar-benar membutuhkan ramuan ini, kalau tidak, dia tidak akan sekaya itu. Fendi Zanders menjawab Mengdi dengan ringan. Dan Mengdi menghela nafas tak berdaya, dan tidak banyak bicara. Lelang berikutnya pada dasarnya menjadi lelang eksklusif Yuruyan. Tidak peduli bahan obat apapun yang ditawarkan tuan rumah, selama umurnya lebih dari 1 abad, Yuruyan akan membelinya dengan harga 2 kali lipat dari harga pasar. Kebanyakan yang hadir adalah pedagang bahan jamu. Mereka tidak membeli bahan obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri, tetapi untuk dijual kembali di kemudian hari. Jadi mereka tidak bisa menerima cara bermain Yuruyan, dan tentu saja tidak ada yang berani bersaing dengan Yuruyan. Dan Fendi Zanders belum pernah menemukan bahan obat yang dia butuhkan, jadi dia tidak pernah bergerak. Bahan obat yang akan kita lelang selanjutnya menarik. Rumah lelang kita telah mempekerjakan banyak ahli terkenal untuk datang dan mengidentifikasinya, tapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi bahan obat apa itu, jadi kita perlu menguji pengetahuan semua orang. Pembawa acara cantik itu memandangi kerumunan itu dan tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mengangkat kain merah dari meja. Bab 788. Setelah mengatakan ini, pembawa acara langsung mengulurkan tangan dan mengangkat kain merah dari meja. Semua orang yang hadir melebarkan mata dan melihat benda-benda di atas meja dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, ramuan obat seukuran kepalan tangan dengan tubuh hitam diletakkan di atas meja. Bahan obat ini terasa seperti sebatang arang, dan tidak ada keajaiban sama sekali. Apa ini? Ya, saya sudah berkecimpung dalam bisnis bahan obat selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat bahan obat semacam ini sebelumnya. Apa-apaan ini? Karena bahkan orang-orang di rumah lelang tidak tahu apa itu, maka jika kita melihatnya dengan mata telanjang, pasti tidak ada cara untuk melihatnya. Setelah melihat ramuan obat ini, bahan obatnya para pedagang yang hadir melebarkan mata mereka, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Dan Fendi Zanders tidak tahu apa-apa tentang bahan obat. Jika bukan karena tugas yang diberikan Ye Juechen padanya, Fendi Zanders tidak akan datang ke tempat ini sama sekali. Jadi dia tidak terlalu tertarik dengan ramuan obat aneh ini. Harga awal jamu ini 5 juta. Kalau Anda tertarik dengan jamu ini, Anda bisa mencoba menawar. Pembawa acara memandang semua orang sambil tersenyum dan mengatakan sesuatu, lalu melanjutkan, tetapi saya ingin menambahkan, karena tidak ada yang tahu apa ramuan obat ini, jadi setelah ramuan obat ini dilelang, rumah lelang kami tidak akan menerimanya. Saya bertanggung jawab, jadi saya harap semua orang berhati-hati. Setelah mendengar perkataan pembawa acara, semua tamu yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa harga awal ramuan obat aneh ini adalah 5 juta. Tidak ada seorang pun yang sebodoh itu membeli tanaman obat gelap gulita seharga 5 juta. Bahkan jika itu perjudian, tidak ada yang berjudi seperti ini. Tuan Zanders, apakah Anda ingin membeli tanaman liar berusia 1000 tahun?
Ginseng. Pada saat ini, Mengdi bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut. Dan Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Mengdi, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Tuan Zanders, jika saya tidak melewatkannya, ramuan obat di atas meja seharusnya adalah ginseng liar berumur ribuan tahun. Meski kelihatannya hitam, menurutku ginseng liar berumur ribuan tahun yang asli harus disembunyikan di dalam arang hitam. Di dalam, ginseng liar ini terlalu tua, sehingga fosil hitam telah terbentuk di sekitarnya. Kata Mengdi perlahan. Apakah Anda yakin itu ginseng liar berumur 1000 tahun? Fendi Zanders mau tidak mau tercengang ketika mendengar kata-kata Mengdi, dan bertanya dengan suara rendah. Ya, saya yakin. Mengdi buru-buru mengangguk. Fendi Zanders menoleh dan melirik ke arah Mengdi. Dia dapat melihat bahwa Mengdi sedang berbicara dengannya dengan sangat serius saat ini. Dalam daftar yang diberikan Ye Juechen kepada Fendi Zanders, memang disebutkan bahwa dia menginginkan ginseng liar berumur 1000 tahun, jadi Fendi Zanders masih sangat bersemangat saat ini. Tuan Zanders, harga ginseng liar berumur 1000 tahun lebih dari 50 juta, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan. Sekarang para pedagang obat ini mungkin tidak tahu apa itu, jadi kita bisa menawar kali ini. Tanda seru petik 2. Mengdi berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat gembira. Oke, aku mengerti. Fendi Zanders memandang Mengdi dan mengangguk sedikit, lalu mengangkat tangannya dan berteriak, aku akan membayar 5 juta. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang benar-benar bersedia membayar begitu banyak uang untuk membeli ramuan obat ini saat ini. Saat ini, di mata orang-orang ini, Fendi Zanders hanyalah orang bodoh yang memiliki banyak uang. Menghabiskan 5 juta untuk membeli tanaman obat yang gelap gulita, ini hanyalah masalah otak. Dalam sekejap, seluruh lokasi lelang terdiam, seolah tidak ada yang mau bersaing dengan Fendi Zanders. Di sisi lain, Mengdi menunjukkan senyuman puas. Jika dia benar-benar bisa membeli ginseng liar berumur 1000 tahun ini seharga 5 juta yuan, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Melihat tidak ada yang berbicara, pembawa acara perlahan berteriak, 5 juta, satu kali. 8 juta. Saat ini, Yuruyan tiba-tiba memanggil. Setelah mendengar kata-kata Yuruyan, semua orang menoleh untuk melihat posisi Yuruyan, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. 10 juta. Dan Fendi Zanders tidak ragu sama sekali, dan langsung menaikkan harganya. Yuruyan menatap Fendi Zanders dengan tajam, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah, bajingan ini, dia memanfaatkanku sebelumnya, dan sekarang dia ingin mengambil bahan obat dariku lagi. Faktanya, Yuruyan tidak tahu ramuan apa ini. Sama sekali, tapi dia merasa karena rumah lelang bisa mulai menawar dengan harga ini, itu berarti ramuan ini pasti ada nilainya, dan 8 juta tidaklah banyak, jadi dia bersedia bertaruh. Tetapi saat ini, Fendi Zanders sebenarnya membayar 10 juta yuan, dan Yuruyan jelas ragu-ragu. Paman Cao, apakah masih perlu menaikkan harga? Yuruyan menoleh untuk menatap pria paruh baya di sampingnya, dan bertanya dengan lembut. Nona, ramuan obat ini pasti sesuatu yang luar biasa. Jika bisa diperoleh dalam 30 juta yuan, menurut saya itu pertaruhan. Pria paruh baya di samping Yuruyan balas berbisik kepada Yuruyan. Bagus. Yuruyan mengangguk ringan, lalu berteriak tanpa ekspresi, 15 juta. Setelah mendengar kata-kata Yuruyan, para tamu yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena mereka tidak dapat memahaminya, itu jelas hanya ramuan obat yang sangat umum. Mengapa Fendi Zanders dan Yuruyan menawarkan harga setinggi itu? Kalau bahan obat ini benar-benar arang biasa, bukankah rugi besar? Yuruyan sendiri sangat kaya, jadi meskipun dia kehilangan uang, tidak ada yang akan merasa kasihan pada Yuruyan. Tetapi orang-orang ini tidak mengenal Fendi Zanders, dan mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fendi Zanders. Mereka tidak mengerti mengapa Fendi Zanders membayar begitu banyak uang. Semua orang bisa merasakan bahwa Fendi Zanders bukanlah orang biasa. Karena Mengdi, seorang wanita cantik, ada di sisinya, dan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu, berarti identitas dan latar belakangnya jelas tidak sederhana. Namun setelah Fendi Zanders mendengar bahwa Yuruyan menawarkan 15 juta yuan, dia langsung menaikkan harganya menjadi 20 juta yuan. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir memandang Fendi Zanders berubah lagi. Orang-orang ini belum pernah melihat tawaran Fendi Zanders seperti ini sama sekali, dan mereka benar-benar menambahkan 5 juta sekaligus. Ekspresi wajah Yuruyan tampak sangat marah, dia mengertakkan gigi peraknya dan menyebutkan harga 30 juta. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terdiam. Saat ini, orang-orang ini telah melihat betapa kayanya orang itu. Bab 789. Tidak ada yang menyangka bahwa harga ramuan obat biasa-biasa saja akan langsung meningkat 6 kali lipat menjadi 30 juta di bawah persaingan antara Fendi Zanders dan Yuruyan.
Tahukah Anda, 30 juta cukup untuk membeli bahan obat kelas atas apapun. Jika orang biasa, uang sebanyak itu akan cukup bagi mereka untuk hidup nyaman dan sejahtera. Setelah Yuruyan meneriakkan harganya, dia melihat ke posisi Fendi Zanders dengan ekspresi provokatif. Dia masih sangat yakin dengan harganya, dan dia merasa Fendi Zanders tidak seharusnya menawar untuk bersaing dengannya. Nona, kita hampir menghabiskan semua uang di tangan kita ketika kita keluar untuk membeli bahan obat kali ini. Jika pihak lain ingin menaikkan harga lebih jauh, ayo menyerah. Pria paruh baya di samping Yuruyan menoleh untuk melihat Yuruyan, lalu berkata dengan lembut. Oke, aku mengerti. Yuruyan sedikit mengangguk. Keluarga Yu memang sangat kaya, tapi bagaimanapun juga, seluruh keluarga Yu bukan milik Yuruyan saja. Kali ini, Gu Yuruyan, Raja Pengobatan, telah menyiapkan hampir 2 miliar yuan, dan dia telah menghabiskan semua uang itu selama ini. Sekarang uang yang tersisa di tangannya kurang dari 100 juta, jadi orang paruh baya akan mengingatkan Yuruyan. Fendi Zanders memandang Yuruyan dengan acuh tak acuh, lalu berteriak tanpa ekspresi, 31 juta. Kamu. Tepat ketika Yuruyan mengira Fendi Zanders tidak berani menaikkan harga, suara Fendi Zanders terdengar lagi. Yuruyan melihat posisi Fendi Zanders, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berteriak dengan keras, 35 juta. Jelas sekali bahwa Yuruyan sedang marah kepada Fendi Zanders saat ini, dan dia merasa Fendi Zanders sedang memprovokasi dia. Pria paruh baya itu menatap Yuruyan dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya. Apa yang akan dilakukan Yuruyan ini? Apakah kamu masih menaikkan harga saat ini? Ada kilatan aneh di mata Mengdi, dan ekspresi wajahnya sangat terdiam. Dia marah padaku. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu mengangkat tangannya dan berteriak, 50 juta. Mendengar angka 50 juta, penonton pun gempar. Bahkan tuan rumah lelang ini tidak menyangka ramuan obat ini akan mendapatkan harga sebesar itu. Pada saat ini, Fendi Zanders merasa kepada orang-orang ini seolah-olah dia membuat masalah, dan dia benar-benar menaikkan harga sebesar 15 juta sekaligus. Bibir Yuruyan bergetar karena kemarahan Fendi Zanders, tapi dia tidak berniat menyerah sama sekali, jadi dia membuka mulut untuk menawar. Tapi pria paruh baya di samping Yuruyan buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Yuruyan, lalu menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Yuruyan. Setelah melihat mata pria paruh baya itu, Yuruyan tampak sedikit tidak berdaya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tidak melanjutkan menawar. Melihat Yuruyan tidak terus menaikkan harga, pembawa acara berteriak ringan, 50 juta kali. 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Akhirnya ramuan ini dibeli oleh Fendi Zanders dengan harga 50 juta. Apakah bajingan ini benar-benar punya banyak uang? Melihat posisi Fendi Zanders, Yuruyan tidak bisa menahan cemberutnya, dan bergumam dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Di sisi lain, tuan rumah berinisiatif mendatangi Fendi Zanders, lalu mengingatkan Fendi Zanders untuk membayar uangnya. Bagaimanapun, ini adalah tawaran pertama Fendi Zanders di pelelangan, jadi dia tidak mencatat informasinya sama sekali. Jika Fendi Zanders memotret ramuan obat ini dan melarikan diri, itu akan merepotkan. Dan Fendi Zanders tidak keberatan dengan pendekatan tuan rumah, jadi dia mengajak Mengdi Longchao untuk membayar uangnya. Tentu saja, Fendi Zanders tidak berpartisipasi dalam lelang berikutnya. Lagi pula, seharusnya tidak ada bahan obat yang diminati Fendi Zanders di lot berikutnya. Fendi Zanders, Mengdai dan Longchao mengikuti staf ke belakang panggung pelelangan, dan membayar uangnya. Ketika Mengdi mendapatkan bahan obat tersebut, dia meletakkannya di depannya dan mempelajarinya dengan sangat hati-hati, lalu kilatan kegembiraan muncul di matanya, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, bahan obat ini memang ribuan ginseng liar berumur setahun. Ginseng liar terlihat seperti ini. Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Oh, Tuan Zanders, jangan tertipu dengan penampilannya. Mengdi melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, ginseng liar berusia ribuan tahun yang asli seharusnya ada di tengah-tengah arang ini. Jika Anda setuju, aku bisa membukakannya untukmu sekarang. Kalau begitu, bukalah. Fendi Zanders mengangguk ringan. Bagaimanapun, arang ini tidak terlalu berharga di mata Fendi Zanders. Setelah Mengdi melihat bahwa Fendi Zanders setuju, dia langsung mengeluarkan beberapa peralatan dari tasnya, dan kemudian memukul benda mirip arang di permukaan bahan obat dengan sangat serius. Sekitar 10 menit kemudian, Mengdi akhirnya membuka arang di luar, dan ginseng liar berwarna kuning pucat muncul di pandangan Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap Mengdi dengan mata menatap, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mengdi akan sekuat itu sehingga dia masih bisa melihat apa yang ada di dalamnya melalui arang. Faktanya, Fendi Zanders tidak punya banyak harapan sekarang. Lagi pula, meskipun Mengdi salah, Fendi Zanders tidak akan menyalahkan Mengdi atas apapun. Bagaimana dengan Tuan Zanders, aku tidak berbohong padamu, kan? Mengdi bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum.
Kamu benar-benar luar biasa, kamu bisa melihatnya, kata Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Tentu saja, jika bukan karena masalah wanita itu, kita bisa membeli ginseng liar berumur 1000 tahun ini seharga 5 juta, dan kemudian kita akan menghasilkan banyak uang, tapi sayang sekali kita membelinya. Untuk 50 juta pada akhirnya, itu sedikit merugi. Mengdi merasa marah setiap kali memikirkan Yuruyan. Tidak masalah, asalkan ginseng liar berumur 1000 tahun. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu memandang Mengdi dari atas ke bawah dan bertanya dengan lembut, Mengdi, sepertinya kamu tahu banyak tentang bahan obat. Benar, kakek saya adalah seorang alkemis. Saya telah tinggal bersama kakek saya sejak saya masih kecil. Yang terpenting dalam alkimia adalah bahan obat, jadi wajar jika saya memahami bahan obat. Saat itu, saya tinggal di lembah raja pengobatan membantuku. Kakek sedang mencari beberapa bahan obat. Mengdi memandang Fendi Zanders dan berkata perlahan. Ahli alkimia. Setelah mendengar kata-kata Mengdi, Fendi Zanders tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Benar, dia adalah seorang alkemis. Mengdi mengangguk. Profesi yang aneh, sepertinya saya hanya melihatnya di novel siansia. Fendi Zanders memandang Mengdi dan tersenyum. Kalau ratusan tahun yang lalu, alkemis masih sangat umum. Lagi pula, teknologi belum berkembang pada saat itu, dan perusahaan farmasi belum banyak. Kalau orang mau ke dokter, mereka perlu minum pil. Mengdi membalas Fendi Zanders sambil tersenyum, lalu melanjutkan, apalagi pil tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit dan luka, tapi juga menguatkan tubuh. Ada juga beberapa pil yang lebih ampuh, yang juga bisa digunakan untuk meningkatkan ranah kesatria. Sekarang orang-orang biasa tidak tahu cara meminum pil sama sekali, dan tentu saja mereka tidak membutuhkan alkemis, tetapi bagi para pejuang, pil masih sangat berharga, dan hanya alkemis yang dapat memaksimalkan penggunaan bahan obat ini. Bab 790. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mengdi, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti alkemis di masyarakat ini. Jika ditempatkan pada periode Prakin, alkemis masih sangat umum. Lagi pula, pada saat itu, tingkat pengobatan medis secara keseluruhan belum begitu berkembang, sehingga jika orang biasa sakit atau terluka, mereka akan memilih untuk merebus obat Tiongkok atau meminum pil untuk pengobatan. Saat itu, fungsi utama obat mujarab adalah menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, dan sebagian kecilnya digunakan untuk menguatkan tubuh. Tetapi Fendi Zanders tidak menyangka bahwa para pejuang juga akan meminum pil. Apakah masih banyak alkemis? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mengdi, dan bertanya dengan lembut kepada Mengdi. Kehabisan. Mengdi menggelengkan kepalanya ringan, lalu melanjutkan, sebenarnya, profesi alkemis hampir menghilang sekarang. Lagi pula, alkimia sangat rumit untuk dipelajari, dan ada juga fakta bahwa orang biasa tidak melakukannya. Butuh alkimia sama sekali. Obat, hanya prajurit yang butuh pil, alkemis yang bisa memurnikan pil yang dibutuhkan prajurit bukanlah hal biasa, dan kakekku sudah lama berhenti membuat pil. Ternyata jadi seperti ini. Fendi Zanders memandang Mengdi dan mengangguk sedikit, tapi tidak banyak bicara. Tuan Zanders, saya pikir pembelian begitu banyak bahan obat berharga oleh Yuruyan pasti ada hubungannya dengan sang alkemis. Saya curiga Yuruyan pasti telah bertemu dengan seorang alkemis yang kuat, jadi dia membeli begitu banyak bahan obat yang berharga. Mengdi berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Ahli alkimia. Ada keanehan di mata Fendi Zanders. Tuan Zanders, saya juga berpikir kemungkinan ini sangat tinggi. Kami para pejuang masih memiliki permintaan pil yang besar. Jika ada keluarga besar yang dapat memiliki seorang alkemis dan memproduksi banyak pil, maka pil apapun nilai dari bahan obatnya mungkin puluhan juta, dan harga bahan obat tidak ada artinya di hadapan para alkemis. Long Chow, yang tidak pernah banyak bicara, juga berkata dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan Long Chow dan Mengdi, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia melanjutkan dengan suara rendah, maksud kalian berdua adalah Yuruyan telah menemukan seorang alkemis yang kuat, jadi dia akan membeli banyak bahan obat. Faktanya, itu adalah untuk menyiapkan jalur produksi bagi para alkemis untuk memurnikan sejumlah besar bahan obat. Pil. Dan kemudian mendapat keuntungan darinya, kan? Benar, Tuan Zanders, menurut saya memang begitu, jika tidak, Yuruyan tidak akan mampu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli bahan obat. Mengdi mengangguk sedikit. Saya tidak menyangka akan ada cara untuk menghasilkan uang seperti itu. Fendi Zanders tersenyum ringan. Biaya tertinggi untuk memurnikan obat mujarab adalah beberapa juta, tetapi harga jual obat mujarab setidaknya puluhan juta, jadi keuntungannya langsung berlipat ganda beberapa kali lipat. Jika ada yang bisa mengendalikan pasar ini, sungguh sulit dipercaya. Long Chow memandang Fendi Zanders dan berkata. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, ada kilatan aneh di matanya. Jika Fendi Zanders bisa menguasai pasar ini, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Sungguh tidak berdaya bahwa Fendi Zanders tidak mengenal satupun alkemis sama sekali, dan dia tidak memiliki kemampuan ini.
Jadi tidak peduli betapa irinya hati Fendi Zanders, dia hanya bisa iri pada Lin Yuan. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saya datang ke sini kali ini terutama untuk mencari bahan obat yang dibutuhkan Ye Juechen. Meskipun bahan obatnya masih jauh tertinggal, Fang Zihua dapat membantu saya menemukan bahan obat umum ini. Yang terpenting adalah tanaman obat di Gua Hongya, itu yang terpenting. Kata Fendi Zanders dengan suara rendah. Dan Meng Di tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu buru-buru berkata, Tuan Zanders, saya bertanya kepada orang-orang di sini tentang Gua Hongya, tetapi mereka semua mengatakan bahwa Gua Hongya sangat berbahaya. Jika bukan berbahaya, Ye Juechen tidak akan membiarkanku datang. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Meng Di memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, Tuan Zanders, karena Anda bersikeras untuk pergi ke sana, maka saya tidak akan membujuk Anda. Saya kenal seseorang, dan dialah satu-satunya yang pernah ke Hongya di seluruh lembah Yaowang. Mereka yang kembali dari gua dan selamat harus mengetahui lokasi spesifik Hongyadong, jadi jika Anda ingin pergi ke Hongyadong, Tuan Zanders, kami dapat membiarkan orang itu yang memimpin jalannya. Lagi pula, jika seseorang yang mengetahui jalannya memimpin, kita juga bisa mempermudahnya. Cukup banyak. Baiklah, biarkan orang itu yang memimpin. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tapi, Meng Di mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi agak malu di wajahnya. Tapi apa? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Tetapi orang ini memiliki kepribadian yang aneh. Jika kita ingin orang ini memimpin, kita mungkin harus mengobrol baik dengannya, kata Meng Di perlahan. Hal semacam ini tidak mudah. Jika dia tidak setuju untuk memimpin kita, aku akan menghajarnya saja. Kata Long Chao tanpa ekspresi. Hal semacam ini tidak mungkin kasar. Lagi pula, dia adalah satu-satunya orang di seluruh lembah Yaowang yang mengetahui lokasi Gua Hongya. Jika kita menyinggung orang ini, maka segalanya akan merepotkan, jadi kita harus melakukannya dengan baik. Ngobrol dengannya. Jika pihak lain jika Anda memiliki permintaan apapun, cobalah untuk memuaskannya. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Long Chao. Fendi Zanders juga tahu bahwa Long Chao memiliki niat baik, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah karena dia berpikiran terlalu sederhana. Dalam masyarakat saat ini, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tuan Zanders, saya akan mengajak Anda menemui orang itu. Meng Di bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Oke. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan langsung menuju bagian luar istana. Setelah meninggalkan istana, Meng Di membawa Fendi Zanders berkeliling lembah Yaowang, dan akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan kuno. Saat ini, pintu gedung terbuka, dan Fendi Zanders dapat dengan jelas melihat seorang pria parubaya duduk di kursi goyang di halaman untuk beristirahat. Pria parubaya itu terlihat agak jelek, mengenakan pakaian olahraga berwarna hitam, dia terlihat seperti orang luar. Paman Zhou. Begitu Meng Di memasuki halaman, dia tersenyum dan berteriak melihat posisi pria parubaya itu. Ketika pria parubaya itu melihat Meng Di masuk, dia tidak bisa menahan cemberutnya, lalu berkata sambil tersenyum, jadi ini Nona Meng Di, cepat masuk. Meng Di buru-buru menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan lalu memimpin Fendi Zanders dan Long Chao menuju pria parubaya itu. Setelah mendatangi pria parubaya tersebut, Meng Di ingin memperkenalkan identitas Fendi Zanders. Namun sebelum Meng Di dapat berbicara, pria parubaya itu berinisiatif bertanya kepada Fendi Zanders, kamu akan pergi ke Hongyadong, kan? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena dia tidak mengerti bagaimana pria parubaya itu mengetahui tujuan kunjungannya kali ini.